Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi loh di dalam ibadah PT Online. Sebelum kita mulai ibadah, persiapkan dulu ya hati dan pikiran adik-adik dan jangan lupa yang paling penting Alkitabnya. Biar adik-adik gak perlu cari ke kanan atau ke kiri kalau mau baca Alkitabnya nanti. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat dan semangat selalu. Kita bertemu kembali di ibadah PT GPIB Shalom Depok pada tanggal 18 Oktober 2020. Kak Britney, kangen gak sih buat ibadah tatap muka lagi? Kangen banget dong Kak Abel. Kakak-kakak kangen menyambut adik-adik di depan pintu ruang Paulus, meminta kesediaan doa syafaat. Pokoknya banyak deh yang dikangenin. Iya ya Kak, kangen banget. Kalau dihitung-hitung udah 8 bulan nih kita nggak tatap muka bersama adik-adik dan kakak lainnya. Sedih sih, tapi kita tetap harus yakin kalau kita akan segera ketemu nih Kak. Iya betul tuh Kak Abel. Pastinya kita harus tetap yakin kalau Tuhan akan segera mempertemukan kita kembali. Karena keyakinan itu, kita harus tetap semangat untuk beribadah nih Kak. Hari ini ada siapa aja Kak yang melayani ibadah ini? Hari ini ada Kak Alia sebagai pelayan firman, Kak Tommy sebagai gitaris, Kak Marcel sebagai kaunis, dan yang pastinya ada Kak Abel dan Kak Britney sebagai liturgos. Kita masuk dalam ibadah yuk adik-adik. Sebelumnya mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Kidung Muda Budi 43, mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Ia yang menang, Sang Bapa Putra Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya, pujilah. Adik-adik, untuk memasuki ibadah ini, mari kita berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini Engkau membangunkan kami dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah online IHMPT kami. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami agar kami dapat mengerti apa yang kakak layan sampaikan kepada kami. Inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah menurut Mazmur 16 ayat 7-11 yang menyatakan. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Nah, adik-adik, yuk persilakan duduk kembali. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan? Yuk persiapkan hati dan pikiran kita bersama. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 91, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang dipatai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, jauh hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Shalom adik-adik teruna, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam kondisi baik bersama keluarga ya. Hari ini kakak bersyukur kita masih bisa kembali beribadah PT di hari ini. Kakak berdoa nanti kita bisa bertemu kembali beribadah secara tatap muka bareng teman-teman dan kakak PT yang lain ya. Bersama Kak Alia di sini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Sudah terbuka kitabnya adik-adik? Kalau sudah terbuka, kita siapkan hati dan pikiran kita minta bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dan selalu mengasihi kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini kami boleh beribadah kembali bersama teman-teman dan kakak layan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat bisa menerima firman-Mu ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, beginilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik menggambarkan kehidupan di Ibrani pada saat itu, bahwa ada pemahaman iman yang tidak benar yang meyakini bahwa Tuhan Yesus sama seperti nabi dan malaikat. Nabi dan malaikat di mata Israel memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan utusan Allah. Oleh karena itu, melalui surat ini, penulis surat Ibrani mengajarkan jemaat agar bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Adik-adik, di ayatnya 1 dan 2 dijelaskan bahwa pada zaman dahulu itu Allah berkomunikasi kepada jemaatnya lewat perantaraannya, yaitu lewat perantaraan para nabi. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir dan menjadi manusia, Allah dapat berkomunikasi langsung dengan kita melalui perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, jemaat yang hidup pada saat itu dapat berkomunikasi langsung dengan Allah melalui berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus merupakan gambar wujud Allah. Di sini Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang firman Allah,
tapi Tuhan Yesuslah firman Allah itu sendiri. Ditekankan pada ayatnya yang ketiga dan yang keempat bahwa Kristus jauh lebih tinggi dan jauh lebih indah daripada malaikat, yang berarti Kristus merupakan gambar dan wujud Allah yang gak dapat dibandingin sama malaikat. Dasar pemikiran bacaan ini adik-adik menekankan bahwa hanya Tuhan Yesus yang memiliki otoritas sebagai anak Allah. Adik-adik tahu gak arti otoritas? Otoritas itu menurut KBBI ialah kekuasaan atau wewenang untuk bertindak atau untuk mengatur. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas sebagai anak Allah, itu berarti gak ada satupun yang bisa disetarain sama Tuhan Yesus. Kenapa gak bisa disetarain? Kita buka yuk Alkitab di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Baca sama kalian ya, barengan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat ini ada kata kita dengan huruf K-nya huruf besar. Kita yang dimaksud itu ialah Tritunggal. Berarti hanya Kristus yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Yang menjadi penolong bagi manusia itu bukan malaikat adik-adik, melainkan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai manusia, kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Kristuslah yang juru selamat kita. Adik-adik pernah nggak mengalami masalah atau menghadapi masalah? Dan kalau adik-adik menghadapi masalah, biasanya adik-adik cerita sama siapa? Kadang kita suka mengandai-andai, yang membantu kita itu kita sebut sebagai malaikat kita yang baik. Malaikat dalam pemahaman kita itu biasanya wujudnya terlihat dan tidak terlihat. Malaikat yang terlihat itu biasanya orang tua, kakak adik, teman-teman kita, di sekitar kita pokoknya. Kalau ada masalah biasanya kita cenderung cerita ke orang lain kan? It's okay adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau cerita ke orang tua atau teman terdekat untuk sekedar meminta saran mereka. Sebagai manusia kita juga membutuhkan orang di sekitar kita kan untuk sharing cerita. Tapi kadang kita nggak pernah sadarin adik-adik, kita suka cerita terlebih dahulu tentang masalah kita atau pergumulan kita sama orang terdekat. Kita nggak sadarin kalau seharusnya ketika ada masalah, kita cerita dulu ke Tuhan, kita gumulin itu dengan Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di kehidupan kita, karena Tuhanlah yang pemilik kehidupan kita. Kalau tadi yang malaikat terlihat, kalau sekarang contoh malaikat yang tidak terlihat seperti zodiak. Hayo angkat tangan, siapa yang percaya zodiak? Biasanya nih adik-adik yang udah mulai tertarik sama lawan jenis suka cek zodiak nih, biar lihat klop apa enggak sama zodiaknya si doi, ya enggak? Atau kita suka ngelihat keberuntungan di zodiak kita atau kesialan di zodiak kita. Jangan ya adik-adik, jangan. Contoh tadi jelas sekali salah. Kita harus percaya bahwa kehidupan kita itu sudah Tuhan atur. Tuhan tahu betul apa yang adik-adik inginkan ke depan. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki otoritas yang tidak dapat dibandingin dengan siapapun. Yang kedua, jadikan Tuhan prioritas utama di kehidupan adik-adik, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong untuk adik-adik. Oh iya, kakak pelayan teruna gak akan pernah bosan dan akan selalu mengingatkan adik-adik untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan selalu menunggu adik-adik setiap harinya untuk berkomunikasi sama Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh. Jadi, jangan pernah putus komunikasi ya sama Tuhan. Kakak berharap apa yang kakak share hari ini bisa kita pelajari bersama dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selamat melayani adik-adik. Yuk kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik,
Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan terus mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu di dalam hidup kami ini Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami seminggu ini Tuhan, kesehatan kami, keluarga kami, Engkau mau berkati. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita semua pernah ditolong ataupun menolong orang lain. Tanpa kita sadari, penolong utama dalam kehidupan kita sering kita lupakan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, benar banget Kak Britney. Kita sering lupa bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu menolong kita dan memampukan kita menjadi penolong bagi orang lain. Sekarang, untuk merespon firman Tuhan dan menyadari berkat kasih-Nya kepada kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 245, bait 1 dan 2, Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan. Ada info penting nih yang harus adik-adik tahu. Yuk didengar dan disimak ya. Shalom adik-adik, Warta PT yang pertama, kita harus berterima kasih nih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkatnya kita masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah online hari ini. Yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah boleh melayani hari ini. Ada siapa aja tadi? Ada Kak Alie sebagai pelayan firman, Kak Britney dan Kak Abel sebagai liturgos, dan ada kakak-kakak yang ganteng, Kak Tommy, serta Kak Marcel sebagai pemusik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak semua ya. Yang ketiga, jangan lupa minggu depan kita masih ketemu lagi di ibadah online. Tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober 2020. Jangan lupa ya di channel YouTube GPIB Shalom Depok jam 8 pagi. Adik-adik jangan sampai telat ya. Yang keempat, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan PT yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Oktober 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan adik-adik dan kakak-kakak layan ya. Yang kelima, untuk kritik dan saran,
silakan adik-adik boleh loh untuk mengirimkan kritik dan sarannya langsung di komentar YouTube, di video atau di ibadah online-nya di bawah YouTube GPIB Shalom Depok. Tapi kalau misalkan adik-adik terhalang atau ada masalah, bisa langsung ke bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya huruf besar ya, jangan lupa. Dengan kritik dan saran yang adik-adik berikan, kita bisa semakin bertumbuh dan berkembang dalam melayani Tuhan bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa loh adik-adik, setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi ada apa? Ada Selamat Pagi Teruna, di mana kakak-kakak layan akan menyampaikan renungan dalam bentuk saat teduh agar adik-adik bisa selalu bersaat teduh setiap harinya. Itu aja untuk Warta PT hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita udah mau pisah lagi nih Kak Abel. Gak kerasa ya kalau kita ada di penghujung ibadah. Semoga firman yang disampaikan kalian tadi menguatkan adik-adik untuk menjalani kehidupan adik-adik. Berkat yang kita dapatkan hanya berasal dari Tuhan. Dunia tidak akan bisa memberikan kita berkat seperti yang Tuhan beri. Namun, untuk mendapatkan berkat itu, kita harus hidup di dalamnya. Untuk menutup ibadah ini, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Muda-Mudi 129, bait 1 dan 3, Ku Beroleh Berkat. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah kami. Tuhan boleh menyertai hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami dapat pada hari ini selalu kami aplikasikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan kegiatan kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati kami dalam aktivitas kami, kegiatan kami bersama keluarga kami di rumah Bapa. Berikan kesehatan selalu. Ampuni dosa kesalahan kami. Inilah doa kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.